selamat sore. Mimi dan Molly, hello, sore-sore Mimi Molly. Mimi Molly, selamat sore. Episode 68. Setelah mobil sport Dominic berhenti di pelataran mansion keluarga Pale, pintu depan terbuka lebar, memperlihatkan Tania dan Brian yang sudah menunggu dengan senyuman hangat. Aura kemewahan mansion itu terpancar dari segala sudutnya, tetapi bagi Farah, kehadiran Tania dan Brian lebih membuat suasana terasa nyaman. Farah, sayang. Sudah lama sekali Tante Tania ingin bertemu denganmu lagi. Seru Tania dengan antusias, segera memeluk gadis itu. Brian, dengan senyum hangat khasnya, menambahkan, sejak kau berusia 3 tahun, kami sudah tahu kau akan menjadi bagian dari keluarga ini. Dominic benar-benar beruntung. Farah tersenyum sopan meski sedikit bingung dengan ucapan Brian. Namun, sebelum ia sempat merespons, Dominic yang berdiri di sampingnya menatap kedua orang tuanya dengan ekspresi datar, seolah memperingatkan mereka agar tidak berlebihan. Papi, Mami, jangan terlalu membuat Farah tidak nyaman, ucap Dominic dengan nada tegas namun santai. Namun suasana yang hangat itu tiba-tiba berubah ketika langkah ringan terdengar mendekat. Alessia, sepupu Dominic, muncul dengan senyuman manis. Wajahnya yang cantik tampak ceria, tetapi Dominic segera mengerutkan kening begitu melihatnya. Alessia mengenakan gaun putih elegan, rambutnya tergerai dengan sempurna, seolah berusaha mencuri perhatian. Dom, kau benar-benar tidak mengabari aku bahwa kau pulang, ucap Alessia dengan nada manja, tatapannya tertuju pada Dominic, sama sekali mengabaikan keberadaan Farah. Tidak ada yang perlu diberitahu, balas Dominic singkat, tanpa sedikit pun menunjukkan keramahan. Alessia mendekat, mencoba menggenggam lengan Dominic, tetapi pria itu segera mundur dengan ekspresi dingin. Kau tidak seharusnya di sini, Alessia. Wajah Alessia sedikit berubah, tetapi ia segera memulihkan senyumnya. Oh, aku hanya ingin memastikan semuanya baik-baik saja. Lagi pula, kau tahu aku selalu mengkhawatirkanmu sejak kecelakaan itu. Mata Dominic semakin tajam. Kecelakaan yang dimaksud Alessia adalah insiden besar beberapa tahun lalu, di mana ia harus berjuang menyelamatkan dirinya sendiri. Namun Alessia, yang tidak terlibat langsung, selalu memanfaatkan situasi itu untuk mendekati Dominic, berpura-pura peduli agar mendapatkan perhatian. Farah yang sejak tadi diam, akhirnya membuka suara. Sepertinya aku mengganggu momen keluarga. Haruskah aku pergi saja? Tania segera memegang tangan Farah, menggenggamnya erat. Tidak, sayang. Kau adalah tamu istimewa kami. Alessia hanya mampir sebentar. Dominic menatap Farah, matanya melembut sedikit. Kau tidak kemana-mana, Farah. Ucapan itu membuat Alessia terlihat tidak senang. Dom, aku hanya ingin memastikan kau baik-baik saja. Alessia kembali mencoba berbicara, kali ini dengan nada lebih pelan. Aku selalu baik-baik saja, selama kau tidak terlalu dekat, balas Dominic dingin, membuat suasana canggung. Tania akhirnya mengambil alih situasi. Ayo, mari kita makan malam. Aku yakin Farah pasti lapar setelah perjalanan panjang ini. Saat mereka berjalan menuju ruang makan, Alessia terlihat ragu, tetapi tetap mengikuti. Dominic memastikan Farah berjalan di sampingnya, memberi tanda jelas bahwa gadis itu adalah tamu yang spesial baginya. Alessia hanya bisa menggigit bibirnya, tatapannya penuh perhitungan. Meja makan malam di mansion keluarga Pale selalu dihiasi dengan kehangatan dan kemewahan. Tania dengan senyuman ramah memimpin percakapan,
Sementara Brian sesekali menambahkan lelucon ringan yang membuat suasana tetap ceria. Farah duduk di samping Dominic, yang tampak tenang tetapi selalu mengawasi sekeliling dengan tatapan dingin dan waspada. Alessia, di sisi lain, mengambil kesempatan untuk mencoba menarik perhatian Dominic dengan berbagai cara. Saat para pelayan menyajikan hidangan utama, Alessia tiba-tiba bangkit dan mendekati Dominic. Dengan senyum manis, dia berkata, "Dom, biar aku yang mengambilkan makanan untukmu. Kau pasti lelah setelah seharian bekerja." Dominic meliriknya sebentar dengan ekspresi datar. "Aku bisa melakukannya sendiri, Alessia." Namun Alessia tetap bersikeras, mengabaikan nada dingin itu. "Tidak apa-apa. Aku hanya ingin membantumu, sekalian aku juga belajar menjadi istri yang buat kamu." Ruangan itu seketika menjadi hening. Semua orang, termasuk Tania dan Brian, tampak terkejut mendengar pernyataan Alessia. Farah, yang tadinya sibuk dengan makanannya, melirik Dominic dengan ekspresi datar, tetapi ada ketajaman yang tersembunyi di balik matanya. Dominic akhirnya berbicara dengan nada tegas dan menohok, "Alessia, aku tidak membutuhkan siapapun untuk bersikap seperti istri padaku, terutama bukan kau. Jangan memaksakan peran yang tidak pernah aku minta. Aku hanya punya satu calon istri yaitu Farah." Kata-kata itu membuat suasana menjadi lebih tegang, tetapi Alessia tampaknya tidak terpengaruh. Dia malah duduk kembali dengan senyum yang tidak luntur dari wajahnya. "Oh, Dom, kau selalu keras kepala," katanya ringan. "Tapi aku tahu kau hanya butuh waktu untuk memahami niat baikku." Dominic mengabaikan komentar itu dan kembali fokus pada makanannya. Namun, Alessia kembali mencoba mencuri perhatian. "Oh, ngomong-ngomong," Alessia mulai berceloteh, "aku baru saja memutuskan untuk pindah ke kampusmu, Farah. Aku pikir itu ide bagus, bukan? Bisa lebih sering bersama kalian." Farah hanya mengangkat alis, sementara Dominic langsung menghentikan makannya. Alessia melanjutkan dengan suara riang, "Dan Dom, aku butuh bantuanmu. Kau tahu aku belum terlalu mengenal jalan di kota ini. Bagaimana kalau kau menjadi sopir pribadiku? Mengantar dan menjemputku setiap hari." Dominic mendongak, matanya tajam seperti pisau. "Alessia, aku bukan sopir, dan aku tidak punya waktu untuk melayani permintaan konyol seperti itu. Jika kau tidak tahu jalan, ada GPS atau taksi. Gunakan itu." Alessia masih tersenyum, meskipun tatapannya sedikit pudar. Namun, dia tetap tidak menyerah. "Ah, Dom, kau memang selalu dingin. Tapi aku tahu kau peduli padaku di dalam hati kecilmu." Dominic menoleh ke Farah, mengabaikan Alessia sepenuhnya, dan berkata dengan tenang namun lembut, "Makanmu sudah selesai. Kalau sudah, kita pergi dari sini. Waktuku terlalu berharga untuk hal seperti ini." Tania yang menyaksikan interaksi itu hanya menghela napas, sementara Brian berusaha menahan senyum. Mereka tahu bagaimana sifat Alessia, tetapi juga menyadari bahwa Dominic tidak akan pernah mengubah pendiriannya. Farah berdiri tanpa berkata apa-apa, mengikuti Dominic keluar dari ruang makan, meninggalkan Alessia yang masih duduk dengan senyum yang semakin dipaksakan. Namun, di balik senyumnya yang tenang, ada kilatan tekad yang tersembunyi seolah Alessia memiliki rencana lain untuk mendekati Dominic. "Lain kali, jangan berbicara sesuatu yang membuat Dominic marah," peringat Brian dengan nada dingin. Tania menghela napasnya. "Alessia, setelah ini pulanglah kamu ke mansion orang tuamu, mereka pasti khawatir padamu," sahutnya mengusir secara halus.
Tania sebenarnya agak jengkel, tapi mengingat Alessia masih kerabatnya dan Alessia pernah hilang ingatan, dia memaklumi. Alessia kembali tersenyum polos, menahan rasa geramnya dalam hati. Dirinya sangat tersinggung saat semua orang mengusirnya dari mansion, meski secara halus.